أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب. أباد الآبدين وظهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. يقول الله تعالى عز وجل من قائل. Allah berfirman di dalam sebuah hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu adalah firman Allah yang langsung kepada Nabi kita Muhammad tanpa perantara Sayyiduna Jibril alaihi salam. Nah, jikalau firman Allah itu melalui perantara Sayyiduna Jibril, maka disebut dengan Al-Quran. Tapi kalau tanpa perantara Sayyiduna Jibril, maka disebut dengan hadis qudsi. Jadi banyak hadis-hadis qudsi yang difirmankan oleh Allah kepada baginda Rasulullah. Innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajali fas-sawmu wa ana ajzi bih. Artinya, Allah yang maha mulia perkataannya berfirman, sesungguhnya ia meninggalkan syahwatnya, yakni hamba Allah yang berpuasa. Ya tinggalkan syahwatnya, ya tinggalkan jima' dengan istrinya, makanan dan minumannya, ia laparkan perutnya karena aku, kata Allah. Jadi orang yang meninggalkan syahwat, makanan dan minuman ketika berpuasa itu karena aku, bukan karena orang lain. Makanya tingkatan keikhlasan di dalam puasa ini lebih mudah daripada ibadah-ibadah yang lain. Karena hampir rata-rata orang yang berpuasa itu karena Allah. Yang paling sulit tingkatan keikhlasan di dalam ibadah itu adalah haji dan umrah. Makanya di dalam setiap kalimat haji dan umrah itu pasti ada lillah. Walillahil hajju. Walillahil hajj. Apa? Al-hajju lillah. Ada juga lillah. Pasti ditambahi di awal haji itu ditambahi biasanya lillah, atau sesudah kalimat haji ditambahi kalimatnya lillah. Ini menunjukkan ibadah yang paling sulit itu adalah sulit ikhlas itu adalah ibadah haji dan umrah. Terkadang ada orang yang sudah berhaji tapi tidak disebut orang namanya dengan nama haji. Lalu haji itu kadang mendatangi ke undangan betulisan di situ nor. Kadang bertambah hajjah, orang hajjah nor kadang mendatangi. Wah, ini unda dah di KTP haji berhaji. Ini mau undang-undang kadang bertambah haji peraya. Allah. Terlebih di akhir zaman, haji ini hanya sekedar berbangga-bangga diri. Di dalam sebuah hadis Rasulullah, orang yang pedagang ia berhaji karena dagangannya. Orang yang miskin ia berhaji karena meminta sumbangan di tempat itu.
Banyak orang miskin berhaji tapi tujuannya meminta sumbangan. Yang peminta-minta di tanah Makkah tuh, Madinah, banyak di situ peminta-minta. Jadi tujuannya bukan lillah. Pejabat ketika yang naik haji hanya karena malu, sudah sugih, rumah gonol, mobil banyak, inilah kada bahaji, supan unda baik unda bahaji. Jadi bukan karena Allah. Ada orang yang ketujuh liburan, jadi berhaji itu hanya sekadar liburan, hanya sekadar wisata, bukan karena Allah. Makanya bagi orang yang ingin menunaikan haji khususnya inilah, maka luruskan niat terlebih dahulu. Luruskan niat, nawaitul hajja wal umrata lillahi ta'ala. Aku ingin menunaikan haji dan umrah karena Allah. Ini yang ditajak dahulu sebelum kita berangkat haji. Jangan karena malu dengan tetangga, jangan karena turut-turutan lawan kawan, jangan karena hendak eksi-eksian. Wah, ini ibadah saja dijadikan seperti itu. Ya Rasulullah. Jadi luruskan niat dan pandang ulang yang berhaji itu pada hakikatnya adalah nurnya Rasulullah, lain kita. Jadi bila orang kada menyambat seorang haji, dasar kita lain haji. Yang berhaji itu hakikatnya adalah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa garang yang mencontohkan tawaf? Rasulullah. Yang mencontohkan sa'i lawan gidan? Rasulullah. Melempar jumrah? Rasulullah. Sekalipun syariatnya diambil daripada syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tapi diperbaharui lagi oleh Allah menjadi syariat Sayyiduna Muhammad. Jadi mesrakan diri kita di dalam nurnya Rasulullah, sehingga ketika kita berangkat, jangan berangkat seadanya, tapi berangkat zahir dan batinnya. Makanya belajar orang hendak berhaji itu hakikat haji, belajar dahulu. Jangan berangkat nangkai botol kosong kada ada isinya. Kada ada hakikatnya. Seluruhnya punya hakikat. Kita bahas panjang lebar urusan haji. Ini sekadar penilaian keikhlasan. Cuman kan ikhlas biadillah, itu seluruhnya anugerah Allah, bukan usaha ikhtiar kita. Ketika kita merasa ikhlas, maka ketika itu belum ikhlas. Merasa ikhlas berarti belum ikhlas. Karena definisi daripada ikhlas menurut arifina billah at-tabarru' 'anil hauli wal quwwah. Ketika ia beribadah, ia melepaskan diri daripada daya dan upaya, kada merasa dirinya beribadah, ia tenggelam di dalam lautan af'alnya Allah. Itulah hakikat daripada ikhlas. Ketika ia puasa, yang puasa ini yang menolongi adalah Allah, lain kita. Ketika ia salat, ia di dalam pertolongan Allah. Nah, disinilah duduknya kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita jangan hanya sekedar iyyaka na'budu, tapi harus disempurnakan dengan kalimat wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Kalau sampai di sini aja, itu ngarannya hanya sekedar syariat. Sekedar syariat. Harus wa iyyaka nasta'in, ulun kawama beribadah lawan pian karena tolong pian ya Allah. Karena tolong pian.
Iyyaka na'budu itu syariat, wa iyyaka nasta'in haqiqat. Asy-syari'ah la tu'ayyiduha al-haqiqah fahiya al-haqiqah la tu'ayyiduha asy-syari'ah fahiya zindiqah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ilmu hakikat tapi tidak dikuatkan dengan ilmu syariat, maka orang itu akan masuk kepada zindiq, kafir, zindiq. Pokoknya kisah hakikat aja sembahyang kada zindik dah. Andu-andu kisah hakikat ini sampai jam 3 subuh. Kada bahasa sembahyangan. Ini jadi sembahyang kah kada sembahyang kah Allah Ta'ala juga ampun gawian kan bongolnya. Maka di dalam Al-Quran jelas ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang menimpa kepada engkau sandarkan daripada suatu kebaikan, sandarkan kepada Allah. Pokoknya apapun kebaikan yang ada di dalam diri kita, sandarkan bi qudratillah, dengan kuasanya Allah, bima'unatillah, dengan pertolongan Allah. Apapun kebaikan, kita kawa hadir di majelis ilmu karena tolong Allah, kita kawa bersedekah karena tolong Allah, kita kawa baca Quran karena tolong Allah. Ini rumus sudah di dalam kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Tapi apa yang menimpa kepada engkau daripada suatu kejahatan, suatu dosa dan maksiat, maka sandarkan dosa dan maksiat itu gawian kita, jangan gawian Allah. Su'ul adab ketika kita mengatakan dosa dan maksiat itu gawian Allah, maka ini akan jatuh kepada firqah yang dhallun mudil, golongan yang sesat menyesatkan, yakni Jabariyah. Hati-hati. Jadi hakikat daripada ikhlas itu tabarru anil haul wal quwwah, ia berlepas diri daripada daya dan upaya. Ia merasa yang keluar daripada lisannya mazhar kalamnya Allah. Ia merasa ia melihat dengan matanya mazhar dari basarnya Allah. Ia mendengar dengan telinganya mazhar dari sama'nya Allah. Ia bisa berjalan melakukan sesuatu dengan tangannya mazhar daripada kudrah dan iradahnya Allah. Mazhar itu kenyataan atau bukti. Amun hendak tahu bukti Allah Ta'ala itu melihat, ini kita melihat itu buktinya, kita melihat. Jadi bukti Allah melihat, kita kalau melihat, berarti kita kalau melihat ini mazhar dari basarnya Allah. Jadi kada perlu mencari Allah Ta'alanya. Jadi alam semesta ini nampak mazhar sifat asma dan af'alnya Allah. Wal-zahiru wal-batinu wal-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batinu. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang nampak dan dialah yang tersembunyi. Jadi orang sudah nampak, kenapa dah jadi dicari benar? Orang sudah nampak alam semesta ini mazhar daripada sifatnya Allah, mazhar daripada jamal dan jalalnya Allah. Nampak benar. Namanya aja zahir, dialah yang nampak, dan batin dialah yang tersembunyi. Jadi zahir batin pada hakikatnya mazhar daripada sifatnya Allah. Kada yang salang bepajam mata mengatakan Allah. Tuh anda nengge itu orang yang arifin nabilah inya babuncalak mata tuh ingatan sudah lawan Allah. Ada nah hendak sembahyang dulu, tapajam dulu. Kada yang tapajam tabuncalak nengge itu kada. Inya zahir yang nampak nina. Nyata bana sudah af'al Allah, nyata bana gawian Allah. Inya takbiratul ihram tuh nyata bana gawian Allah.
Inya membaca Fatihah itu nampak benar gawian Allah. Buktinya apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah yang menciptakan gawian kalian. Jadi gawiannya itu diciptakan Allah. Ketika Allah menciptakan tangan, diulah Allah gawian tangan. Lalu kau Allahu Akbar. Gawian tangan ini ciptaan Allah. Ketika Allah menciptakan mata, diulah Allah gawian apa gawian mata? Melihat. Jadi melihat itu gawian Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi kada yang khalaqakum aja, tapi ada wa ma ta'malunnya nih. Jadi seluruh gawian kita dan gawian yang Allah ciptakan itu adalah ciptaan Allah. Telinga gawiannya mendengar. Jadi Allah ciptakan telinga beserta gawiannya mendengar. Batis gawiannya berjalan. Allah ciptakan batis beserta gawiannya. Gawiannya batis berjalan. Nampak benar. Tapi bagi orang yang dibutakan mata hatinya, sampai kada tahu, kada percaya lawan Allah yang ateis. Mun orang sudah dibutakan mata hatinya oleh Allah, ada kau diapain? Kami hendak tahu Tuhan itu kayak apa yang beikung, bungul benar. Tapi alhamdulillah Allah memberikan kita iman. Kita enggak perlu melihat Allah secara terang-terangan. Karena nampaknya sifat asma dan af'al Allah. Beliaulah yang bernama Al-Awwal. Dialah yang pertama, dialah yang akhir. Dan Allah lah yang bernama Al-Zahir yang nambah, dan dialah yang tersembunyi. Allah. Man kana fi hadhihi 'ama fahuwa fil akhirati 'ama wa adallu sabila. Siapa amun di dunia ni buta, sudah buta di dunia nih, buta mata hati maksudnya. Kada binandu lawan Allah, kada melihat lawan gawian Allah. Lalu tumbuh berbagai macam penyakit hati karena kada ingat lawan Allah. Jadi penyakit hati itu karena sumbernya lupa lawan perbuatan Allah. Itu aja. Yang tumbuh riya, yang ujub, yang sum'ah, ghibah dan lain sebaratan penyakit hati itu sumbernya karena lupa lawan Allah. Itu secara umum itulah. Kemudian kayak penyakit juga, sakit kepala, telah sakit gigi, apanya bisa jadi sumbernya tuh mah berataan. Ya kan mah ini ada terbit menimbulkan 1000 penyakit dari mah. Dari mahnya bisa menimbulkan 1000 penyakit. Maher termasuk juga Allah. Nah itu kesimpulannya tuh. Bila penyakit di hati ini ada, ini kada lain karena kita lupa dengan perbuatan Allah. Terus itu pasti rumusnya sampai di dalam kitab, ketika ikan itu, ini kisah mengatakan ulun tadi siang mau unjun di kisah mau unjun. Apabila iwak itu nama matuk lawan umpat terkaitnya dikawat, maka itu karena inya kada ingat lawan Allah. Jadi bila iwak itu ingat lawan Allah, kada ada kenanya, kada pacangan dapat apa itu ngarannya nelayan, kada pacangan dapat nelayan. Jadi warahatan kada ingat benar ya, lalu dapat nelayan. Itu ada di kitab disebutkan. Jadi lain urusan banyu kada baik lah, arus kancang lah, itu urusan syariat aja. Pada hakikatnya bila iwak tuh kada ingat lawan Allah, dapat kita. Bila inya ingat lawan Allah, kada pacangan dapat kita.
Maka demikian ketika manusia ia ingat dengan Allah, maka ia selamat daripada kemudaratan. Ia selalu di dalam pertolongan Allah, ia selalu di dalam rahmat Allah. Seandainya mendapatkan mudarat, maka mudaratnya tidak terlalu besar. Di waktu ia ingat dengan Allah, maka disitulah ada pertolongan Allah. Tapi ketika ia lupa dengan Allah, tanganlah biru tercatuk tokol, rahatan kadiingat dah. Batislah tahan top lawang kan macam-macam dah. Tajarongkop lah. Jadi rahatan kadiingat ya. Ya Rasulullah, itu hebatnya orang yang ingat lawan Allah. Bila orang tuh rahatan ingat lawan Allah, ada orang menyumpahinya, katulahan dah. Makanya hati-hati bila orang dan kita nilah menyumpahi orang yang arifina billah, itu rata-rata katulahan. Karena yang disumpahinya waktu inya ingat lawan Allah, rahatan inya menyumpahi itu orang tuh ingat lawan Allah, kontan katulahan. Dan katulahan yang paling membahayakan adalah yakhrujuna minad dunya bighairil iman, yang keluar dari dunia kada membawa iman. Makanya hati-hati, di sini ulama mengatakan al ulama luhumul ulama sumumun qatilah. Darah daging para ulama itu racun yang mematikan. Ia mengatulahani, kenapa mereka ingat dengan Allah, mereka selalu ingat dengan Allah. Itu lalu kita berhati-hati nih lawan orang alim. Apalagi orang alim itu sudah mendapatkan asrarul ilahiyah, sir ketuhanan, bahaya. Itu yang mengatulahani. Amun muntah darah masih nyaman katulahan, satrok masih nyaman. Yang kita khawatirkan katulahan itu keluar pada dunia kada membawa iman. Itu yang khawatirnya. Udah aja kada katulahan makin nyaman. Hidup unda lainan itu masalah katulahan. Katulahan itu salah satu efeknya beribadah koler, menuntut ilmu koler, itu efek katulahan. Bila beribadah tu pina mangoler, baca Quran pina mangoler, itu salah satu faktor katulahan lawan paguruan, faktor katulahan lawan orang alim. Karena ketika ia menggibah orang yang alim atau mencela kepada orang yang arif billah, arifina billah, dan ketika itu hatinya ingat dengan Allah, bahaya. Apalagi waktu tajalli jalal ujar guru ulun, bila orang alim tu ditajalli jalal oleh Allah, bila inya menyambat orang alim tu situ sini muntah darah, behera darah, stroke itu langsung tu situ sini. Bila Allah waktu itu tajalli jalal, maka untunglah ketika arifina billah itu diberi oleh Allah tajalli jamal. Tajalli jamal itu kada tapi mengatulahani nelah. Sidin disambat, orang menyambat tadi makin benyaman, cuman katulahannya kena pas hendak mati. Itu bahaya lagi. Apalagi lawan habaib, jangan menyambat-nyambat habaibnya pulang alim pulang, bahaya. Habib Rizik tuh sidin sudah sedarah lawan Rasulullah, alim orang-orangnya, Allah disambati, maka orang yang menyambat ini sehat sentosa bener orang sampai wah ini. Ya Allah, wa nastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Itulah yang disebut dengan istidraj. Ia tidak merasa bahwasanya itu adalah lanjuran Allah. Pada akhirnya istidraj ini akan ditarik oleh Allah. Bahasa wah ini istidraj itu azab yang tertunda. Jadi Allah hendak menumpalakakan apa tuh kalau bahasa kita tuh dilagi-lagi akan Allah Ta'ala. Nyaman sesekali, sesekalinya ya nah. Orang tuh makan yang haram makin bersehat awaknya, bini baik, anak patuh berdatang, pada pemakannya di haram taruh dilagi-lagi akan oleh Allah. Kena ajar Allah kena ada waktunya kena dikakak-nyangi dahulu. Wa umli lahum, kami ulurkan nikmat kepada mereka, kata Allah. Mereka tidak mengetahui bahwasanya penguluran nikmat itu akan memberatkan azab dan siksaannya baik di dunia terlebih di negeri akhirat.
Nangkai orang yang hendak dihukum mati itulah dimakani dahulu. Imbah itu pula kayak ayam juga, sapi juga hendak disembelih dimakani. Ada orang bahari dipopori sapi itu. Pada bungo liwara, mbahnya disembelih orang. Sapi ini rasa himong, ada yang digincu. Ulun pernah melihat orang memopori sapi. Ulun gasan apa dipopori? Kayaknya adat jer, lah supaya senang sapi itu. Padahal sapi ini kada ingat kah? Ada merasa. Ini jangan disembelih orang. Nah itu tuh makna daripada istidraj, dilanjurkan oleh Allah. Kada diherani lagi oleh Allah. Pada justru kada diherani, disitulah yang namanya murkanya Allah. Murka di situ. Bila guru tuh kada mengherani murid lagi, bukannya guru tadi kada, pada disitulah letak kemurkaan seorang guru. Bila masih dicari gurunya, bila masih ditakuni gurunya, maka di situ ada masih mahabbah guru di hati mahabbah guru di hati gurunya. Ini ada muridnya masih mengganang. Bila kada dicari lagi, awas, hati-hati, bahaya tuh, bahaya. Mudahan Allah selamatkan kita. Mudahan Allah selamatkan kita daripada kualat atau katulahan lawan orang-orang saleh. Jaga lisan kita. Ketika kita lupa dengan Allah, maka disitulah datang kemudaratan, disitulah datang mara bahaya. Ya yang orang bahari itu bila hendak berjalan beringat dahulu baca ayat kursi, padahal fungsinya supaya kita ingat lawan Allah. Jadi bila orang tuh hendak berjalan bacaan dahulu ya ingat ngarannya lawan Allah, selamat tuh di pelajar perjalanan. Lain masalah bacaannya bang, yang ingatnya nih kan, ingatnya terkadang lisanan, ada tak kadang waqalban, ada yang ingatnya dimuntung nih, untung sudah yang bismillahirrahmanirrahim di hatinya kan diingat, dimuntung aja ingat tuh untung sudah, harat sudah, apalagi sawat muntungnya ingat, hatinya ingat, di situ terdapat pertolongan Allah. Makan bacaan di situ mengandung barokah di dalam makan kita. Di situ mengandung rahmat Allah. Asal ingat lawan Allah. Guring ya bila beringat dahulu, maksud beringatnya dimuntung kalau bacaan baca bismillahirrahmanirrahim, ingat ngarannya, maka insyaallah guringnya itu diberkahi oleh Allah. Jadi ada kalanya bagi kita pemula inilah yang diperintahkan, yang ingatnya itu dimuntung dahulu, dimuntung dilatih. Nah sudah dilatih dimuntung, hanya biasakan di hati. Dimuntung dahulu, nak makan bismillah, bang batuntong makan alhamdulillah, dimuntung dahulu diingati. Nah ketika ia sudah terbiasa di lisannya mengucapkan zikrullah, mengingat Allah, maka akan mudah hatinya di dalam mengingat Allah. Namun dimuntung aja kada ingat, apalagi di hati. Nah kembali lagi. Ini adalah hadis Imam Ahmad dari Malik, dan awalnya ialah sabda Nabi Muhammad SAW kepada orang yang menanyainya tentang amal yang paling utama, maka beliau menjawab, hendaklah engkau berpuasa. Jadi amal yang paling utama, ketika ada orang yang bertanya dengan Rasulullah, maka Nabi menjawab, berpuasalah engkau. Karena puasa itu tidak ada bandingannya. Kalau ulama sufi ya menafsirkan puasa itu adalah puasa hati, anil aghyar, kosong hatinya dari makhluk. Ini kedudukan orang yang di ilmu hakikat. Jadi puasa itu artinya mereka mengosongkan hatinya daripada akwan, daripada aghyar, yang ada hanya Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Jadinya puasa daripada makhluk, yang ada di hatinya hanya Allah. Nah bagi orang yang duduk di tariqat,
yang makna puasa ini memuasakan matanya, memuasakan lisannya daripada maksiat, memuasakan pendengarannya dan seluruh anggota tujuhnya daripada dosa dan maksiat. Nah, orang yang duduk di syariat, arti puasa di sini menahan lapar, menahan haus, menahan daripada syahwat untuk jima. Kita bang duduk di mana? Kan ada duduknya, duduk di syariat kadang kita. Mbah ada pemuasa duduk di tarikat maginnya, mentarik ikat iya. Duduk di hakikat kadang lalu. Ya Allah. Di pintangan awam aja kita lepas. Allah. Mudahan Allah selamatkan kita. Dan nyata benar kita ini jauh benar sudah tingkatannya. Mbak di syariat dipadahkan orang ikam duduk di syariat ya kada juga di syariat. Padahkan duduk di tarikat kada juga maginnya ya. Luput lalu. Padahkan duduk di hakikat jauh sama sekali. Ya paling kada kita tahu sudah kedudukan orang telah kita memahami martabat tingkatan orang yang menuju kepada hadratnya Allah itu ada punya tingkatan. Ada orang yang duduk di syariat, ada yang duduknya di tariqat, ada yang duduknya di hakikat, dan ada yang mengumpul antara tariqat syariat, tariqat dan hakikat. Ketika tiga perkara ini terlaksana, syariatnya iya, tarekatnya dijalankannya, hakikatnya pulang tetap di dalam hatinya, maka harapan besar yang mendapatkan hadiah dari Allah. Apa hadiah yang terbesar dari Allah kepada hambanya? Apa? Ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu hadiah Allah kepada hamba. Sedangkan syariat, tariqat dan hakikat itu adalah mujahadah hamba kepada Tuhannya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ma'rifah tanpa tiga mustahil. Tanpa tiga perkara tadi hendak dapat ilmu ma'rifah kada dapat parakan. Justru dengan tiga perkara inilah lalu Allah berikan ia hadiah yang terbesar yaitu ma'rifatullah. Jadi hamba itu mujahadahnya di syariat, tariqat, hakikat. Itu mujahadah hamba. Urusan ma'rifat itu lain kisah hamba lagi, itu urusan Allah memberi ke hamba. Makanya ada istilah araftu rabbi bi rabbi. Aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Aku ma'rifah dengan Tuhanku karena Tuhanku. Jadi kada ada urusannya di kita. Ma'rifah itu hak Allah. Ya Allah. Ada orang yang kada menjalani yang tiga macam ini. Ada siapa? Majdzub. Orang yang ditarik akal basyariahnya itu tanpa melalui syariat, tariqat dan hakikat. Jadzab. Ya lalu kayak orang gila dikira orang gila sidin, padahal waliullah yang makomnya majdzub disebut dengan wali majdzub. Itu tanpa syariat. Jadi kada boleh kita berguru lawan wali majdzub ini, kada boleh. Karena kada kawa dijadikan guru. Yang boleh kita berguru itu orang yang amun berguru lawan wali inilah boleh kita berguru wali yang sempurna, yang mereka menjalani syariat, tariqat dan hakikat. Kalau wali majdzub itu kada kau jadi akan guru, itu hanya tabarrukan aja kita, mengambil berkah aja lawan sidin. Mun belajar lawan sidin macam-macam, kada kesandangan macam-macam. Aneh-aneh kelakuan wali majdzub ini, aneh-aneh. Dan secara fikih benar. Kenapa? Karena zawalul aqli itu gugur hukum. Orang yang hilang akalnya itu maka kada dicatat di dalam pembukuan hukum.
Sumbahyang kada sumbahyang sidin berdosa lah, kada berdosa karena hilang akal. Makanya definisi orang yang majdzub itu orang yang Allah tarik akal basyariahnya diganti dengan akal yang bangsa Rabbani. Jadi akal basyariahnya ditarik oleh Allah, maka di akal basyariah itulah yang duduknya mukallaf. Nah di situ diberati dengan hukum. Ketika diangkat oleh Allah daripada akal basyariyah, maka hilanglah mukallaf di dalam diri wali majdzub. Hilang mukallafnya, diberati dengan hukum itu kada lagi sembahyang kada wajib lagi, puasa kada wajib lagi. Jadi mun pian hendak kada sing sembahyang awak gila. Allah cuman gila kita lain gila jadi wali, dasa gila bebujuran. Ya Rasulullah. Kan alasan orang kada sembahyang tuh pertama karena hilang akal atau karena datang bulan. Jadi mun ada lelakian kada sembahyang takuni ikam haid kah? Bila kada unda lelakian berarti ikam gila. Mbak kada sing sembahyang. Ya Allah ya Rasulullah. Ini mun kada orang haid atau orang gila. Kan jadi mun kita nilah mun ada orang menyambat kada sembahyang itu gila, jangan sarik memang di dalam hukum fikih nangga itu. Selama akal kita masih jalan, maka selama itu tidak ada yang namanya perai sembahyang. Rahatan apapun, dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, kada ada istilah perai sembahyang itu kada ada. Undani rasa garing kira-kira undani sembahyang parai dulu 2 minggu garing ini kada ada garing gah kondisinya tetap wajib sembahyang. Kita salesmaan aja seminggu parai tambah batukan 2 tahun setengah. Ya Allah, ulun guru anjar masih banakan halus nih ngari bana sembahyang nijar kena karena kamihnya jan najis pas pinaganal mahalusi pulang sidin jadi pabila sembahyangnya. Ya Allah, di dalam mazhab kita Syafi'i selama akalnya masih jalan, ingat selama akalnya masih jalan artinya kada gila tetap wajib sembahyang. Tetap wajib sembahyang. Nah jadi orang yang kada sembahyang itu kira-kira gila, itu sangka baik kita aja tenahan. Jadi menyangka baik orang gila sakosiden itu sangka baik tak? Mau dipadahkan kada gila berdosa. Allah, ayo sudah kita nih umur makin batuha, artinya makin batuha makin baparak lawan ajal. Apabila lagi kita menunaikan perintah Allah. Sesadangi aja sudah yang biasa kada sing sumbayangan ayo wah ini sudah sedang apalagi sudah bercucu kan masih ada meninggalkan sembahyang ngepurunnya. Berapa puluh tahun Allah memberi nikmat lawan kita, berapa puluh tahun Allah memberikan fasilitas lawan kita, rumah diberi Allah, kendaraan diberi Allah, rizki diberi Allah, masih aja meninggalkan sembahyang. Ya Rasulullah, mudahan diberikan kesadaran di hati kita, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah. Kada kawa berjamaah kada usah sorongonan. Ya jamaah itu kan fardu kifayah. Kada kawa juga sorongonan. Kada kawa di awal waktu ya terakhir. Parak benar lagi asar hanya sembahyang zuhur. Kada apa yang penting sembahyang. Parak pada maghrib dibuncuk sudah maghrib nih parak mana hanya sembahyang asar. Usolli fardal asri pertengahan Allahu akbar ajan maghrib orang. Biar aja yang penting sembahyang gitu aja nah. Hadir ringanakan sudah hukum gaya bang. Yang penting sembahyang jangan ditinggalkan. Kada terbangun subuh qadha di qadha jangan dikada lalu ulun goreng mahir jadi mengkada itu jar kada di qadha pukul 9 bangun ambil wudu kerjakan salat subuh qadhaan
Yang penting tegawi, itu aja sudah. Kita ini kan awam nih lah. Yang penting tegawi, untung sudah. Kada kawa di awal waktu, di akhir waktu barang. Mudahan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah. Penting benar biar taufik hidayah. Jadi minta terus lawan Allah. Karena urusan ibadah ini kadada berurusan lawan tenaga, kadada berurusan lawan tuha anom, kadada berurusan lawan sehat, lawan garing, kadada urusannya di bintangan hidayah Allah dan taufik Allah. Itu urusannya. Nyaman aja residin tuh jam mata tarang jadi nyaman, jadi kawai baca Quran kadada berhubungan dengan mata tarang. Amun orang dasar wujud diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, iana besentar membaca Quran. Padahal mata kabur, hakun aja besentar. Tapi bila orang sudah kada diberi taufik dan hidayah oleh Allah, tarang di rumah ini mata terang, kada ada penyakit aba-aba, lampu 100 watt, iya kada terbuka Quran. Jadi masalah ibadah itu kan ada hubungannya mata tuh kabur kah kada, sehat kah garing kah. Ada yang orang garing rajin beribadah, ada orang yang sing sehatan awak kada pun beribadah. Jadi jangan dihubungkan masalah ini. Ini hubungannya wa iyyaka nasta'in. Amun kada ditolongi Allah, wal'iyadu billah. Tapi kalau ditolong oleh Allah, kullun muyassarun lima khuliqa li ajli. Seluruhnya dimudahkan oleh Allah. Bila sudah ditolong Allah, ada yang sulitnya. Dimudahkan oleh Allah. Sekalipun tubuh berat, tapi ketika Allah menolongnya mudah. Pian di sini hadir ditolongi Allah. Ada yang gagaringan awak, ada yang pian uyuh awak ulun ni pian mau dipikirkan paringkot ban awak ulun ni. Kepala barat mbak berjamur seharian gara-gara seorang juga bang, kan bebungulan juga. Seorang juga maulah penyakit. Tapi Allah bertolong lalu kau aja belajaran jangan kada bertolong biar paparai belajaran malam ini. Allah bertolong alhamdulillah. Nah, mengganang kita tolong Allahumma syukurnya alhamdulillah. Kita bersyukur aja lagi ditolongi Allah. Kau hadir di majelis ilmu, yang majelis yang membahagiakan hati Rasulullah, majelis yang menggembirakan Rasulullah. Ada gambang Nabi itu himung benar bila melihat umatnya nih hadir di majelis ilmu, gembira Rasulullah. Ada yang guring aja di majelis tapi ditolongi Allah, hadir aja ke majelis sekalipun guring. Timbang guring di rumah ada pahala, guring di majelis dapat pahala. Jadi lawan bantal-bantal kena minggu dudi. Ya Allah, ini urusan taufik dan hidayah. Sekali lagi urusan ibadah itu urusan taufik dan hidayah. Ada hubungannya lawan sehat, ada hubungannya lawan anum, ada hubungannya lawan kuat, ada. Jangan dihubung-hubung nyaman aja inya anum jar hadir ke majelis ilmu. Banyak kayak orang anum kada koler turun. Yang tuha rajin. Berarti lain masalah anumnya. Taufik dan hidayah Allah nyaman aja inya tuh parak rumah guru jar. Jadi nyaman belajar undani jauh. Ada urusan banyak kayak orang yang parak rumah guru kada sing hadiran. Lain masalah parak. Pahamlah pian sudah bintangan sini. Ini seluruhnya taufik dan hidayah Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pun kita paham di bintangan situ, syukur aja lagi yang ada nih. Alhamdulillah. Itu aja lagi syukur yang ada. Jadi ibadahnya itu berdasarkan rasa syukurnya. Karena ditolong oleh Allah. Jadi merasa ditolong itu sudah luar biasa perasaan. Nah kemudian jam berapa dah? Jam berapa?
10 kah? Oh. Tiga mana tadi? Hilang. Kemudian beliau melanjutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman hingga akhirnya. Seperti diketahui, dikasihlah karena panjang pula. Allah Subhanahu wa taala ada. Biar aja pendek lah. Cuman panjang kan lah ngalih jadi padahal guru tuh sedikit ya cuman panjang. Ini tak kadang ada orang yang katuju pendek, ada yang katuju panjang. Bebinian tuh katuju gamang. Gamang tuh panjang, ada pendek, ada cuman mongkal kan. Ayo, mudahan ditolong Allah kita kau mengamalkan ilmu. Al-Fatihah. Bismillah. Ar-Rahmanur Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحمد لله. قل معاف من رضا من تحلل الدنيا آخرة.